Kepadanya kami haturkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu langsung ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Sutrisno, yang saya hormati teman-teman dari ranting Muhammadiyah Perumnas, yang saya hormati Jamiah Goesiah, Jamaah Goesiah itu, Jamaah Goes, Jamaah Goesmo itu ya. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu kita bersyukur. Tidak lupa juga Pak Lurah ya, yang mungkin agak terlambat karena ada tetangganya yang meninggal. Beliau kemarin sudah jabri saya untuk siap menghadiri acara kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan dakwah pengajian Goes. Jadi menyikapi pengajian karena kita berkerumun di tempat, khususnya di taman kota belum mengizinkan, maka kita cari solusi bagaimana supaya kita ya ada silaturahim, ada silatul fikri, ada silatul amali, bisa gendu-gendu rasa. Kita berkumpul di sini sambil bergembira dan sehat. Senang apa tidak Bapak Ibu? Pit-pitan, goes, barim medang, bahkan kalau di Perumnas nanti ada makannya ya katanya ya. Luar biasa, terima kasih Perumnas ya kan. Nanti acaranya setelah minum ala kadarnya tuh dengan snack yang banyak sekali variasinya, monggo jangan milih. Setelah itu nanti kita di lapangan di musola kita meletakkan batu pertama. Kemudian nanti setelah itu jangan pulang dulu, masih disediakan untuk makan bersama. Mudah-mudahan teman-teman Perumnas yang telah bersedekah diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih jauh dari itu. Amin ya rabbal alamin. Tenaga, pikiran, materi dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sholawat dan salam mudah-mudahan juga tetap terlimpah pada teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan semua kita sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sih kita kok mendirikan musola masjid? Alhamdulillah di PCM Majenang binanya itu sekitar ada 45. Gendawa Pak Lurah, Pak Tohari. Ini Pak Tohari, Lurah Mulyasari ini dekat sekali dengan kita, dengan Mas Popong, dengan Mas Imam juga dekat, dengan kami juga dekat. Selalu berkolaborasi di lapangan. Mudah, terginas ya Pak. Alhamdulillah Mulyasari punya Pak Lurah yang seperti ini. Bisa ngomong sana sini luar biasa Pak. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah. Ya, jajar kali Pak Haji Trisno. Oke, kita lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sih kita kok mendirikan musola masjid? Karena Rasulullah bersabda, sab'atun yudhillumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di saat hari yang sangat mengenaskan, saat sangat sulit, hari kiamat. Ada 7 kelompok yang akan ditolong langsung oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang lain kepanasan, jerit-jerit, adus keringet, tapi kita santai. Bahkan kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Dia adalah rajulun mu'allaqum bil masjid. Salah satunya, kalau 7 saja kan habis waktunya. Salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan di yaumil qiyamah, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat ngeri bagi orang-orang tertentu. Bagi kita, orang yang hatinya kumandil-kandil pada masjid, kita justru mendapatkan kesenangan yang luar biasa, mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Maka kita harus selalu kumandil-kandil pada masjid. Maka mari kita bangun masjid sesuai kemampuan kita. Yang punya harta ya nyumbang hartanya. Alhamdulillah. Kemarin saya ikut rapat di sini sudah siap. Ya, ada yang bulanan, ada yang harian, ada yang langsung banyak gitu ya. Kemudian di depan kita di jamaah juga ada nih. Alhamdulillah Pak Haji Sutrisna selalu mendampingi PCM Majenang, PCM Panreja dan PCM lain untuk dalam hal pembangunan. Bahkan beliau itu beli dump truck. Orang bertanya-tanya, pengusaha kelontong kok beli dump truck? Diguyu-guyu Pak Haji Sutrisna. Jawabannya belum tahu dia. Setelah saya ngobrol-ngobrol di rumah beliau itu, memang sengaja dump truck itu dibeli untuk membantu teman-teman yang sedang membangun. Insya Allah akan di backup, baik pasir, ya kan, batu dan sebagainya. Beliau senangnya seperti itu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kita punya beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, amin ya robbal alamin. Selalu diberi keberkahan hidupnya, amin ya robbal. Bisnisnya semakin besar, semakin moncer. Alhamdulillah cabangnya juga sudah ada 3 Bapak Ibu yang besar. Majenang, Sebagindo, Panreja, kemudian yang besar lagi juga di Langen. Semua beliau itu peduli, ya, hasilnya itu sebagian akan disalurkan ke Muhammadiyah. Termasuk di Majenang, Panreja itu juga luar biasa Pak. Saya dengar katanya masjid yang di PKU Panreja juga akan digunakan PKU, nanti akan dipindah lokasi, ya, beliau yang tanggung jawab. Luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur, ya. Kata Rasulullah, "Man bana masjidalillah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Jadi bangunnya masjid karena Allah, bukan pamer-pameran, bukan untuk membuat tempat-tempat selain untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan fasilitas bangunan di jannah. Amin ya rabbal. Walaupun dia, kata Rasul, hanya menyumbang ya sebesar sarang burung tempat bertelur. Kata Rasul itu kama hasil kototin, seperti sarang burung yang sedang bertelur. Berarti sedikit banget ya, Bu. Berarti sedikit sekali ya. Walaupun sedikit sekali, tetapi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi infak kita besar. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba. Ya, gajah yang nyumbangi gajah, semut yang nyumbangi gajah. Ya sudah kemampuan ya Bu. Kalau saya mau pegawai negeri ya, kita kan sudah bantingan ini di MI, kemudian di Pondok Darul Ulum sekarang juga sedang membangun 5 kelas Bapak Ibu, 5 ruang. Kenapa? Karena yang daftar banyak sekali. Ada santri yang mungkin 260, tempat tidurnya bingungan. Maka mau tidak mau kita sedang mencari utangan untuk membangun ruang 5 kelas untuk asrama dan pembelajaran. Minta doanya Bapak Ibu semua berjalan lancar. Musola namanya apa ini Pak Adi, namanya apa musolanya? Belum tahu ya? Belum ada, Pak Saiful yang ngasih nama. Jangan, yang bangun ranteng sini yang memberi nama saya enak aja. Musola Saiful Anam. Ya, itu Bapak Ibu. Mari kita ketika ada rezeki, sebagian kita salurkan di
untuk pembangunan masjid. Nah, ini untuk motivasi aja nih Pak Ardani. Ini tadi ada teman dari Jakarta nitip saya, itu Mbak En Juhana dari Jakarta. Ya sebenarnya nyumbangnya banyak sih, dibagi-bagi, ada untuk MI, ada untuk pondok, ada untuk musola ini. Nah, untuk musola ini ada sedikit ini Pak, diterima Pak, ini Pak. Pak Ardani. Pak Ardani. Kalau ini ya Insya Allah 1 juta Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, walaupun kecil tapi ini sebagai motivasi pada kita semuanya ya. Untuk Darul Ulum mendapatkan sumbangan 5 juta. Dibuka ke mape Pak. Untuk MI mendapatkan Enggak, ini tulisan. ya, Nah gitu. berapa ya? 14 juta. Karena kemarin beliau tuh ngirim 20 juta gitu ke kita. Oke. Ya. Dan ini salah satu contoh ya, hasil dari jeripayah kita. Ketika kita bersatu, kita kompak, berdoa pada Allah, maka pertolongan Allah akan turun. Apalagi Perumnas, warganya kelas menengah ke atas, kosong bangun musola Rabiso. Iya. Rampung. Insya Allah selesai. MI itu nggak punya uang Pak, kita bangun ranting Benang Utara itu. Alhamdulillah ya, berkat doa kerjasama dari Aunia sampai guru-guru, masyarakat biasa, alhamdulillah bangunan sekitar 1,3 miliar. Tapi belum lunas, tapi udah selesai bangunnya gitu. Kan bangun maning. Kan bangun maning malah Pak Demong ya. Jadi tinggal berapa utangnya MI Pak? Ya 200 juta ke Pak Demong, tinggal 200 juta Pak. Tinggal 200. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kepingin menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, Bapak Ibu. Termasuk orang yang mendapatkan petunjuk apa tidak? Nah, syaratnya apa supaya kita mendapatkan petunjuk? Kalau di surat At-Taubah itu firman Allah, innama ya'muru masajidallah. Supaya mendapatkan petunjuk salah satunya adalah kalau kita itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian apa? Wa iqamas shalah wa ataz zakat. Wa lam yakhsha illallah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau Bapak Ibu belum tertarik untuk memakmurkan masjid, jangan-jangan Bapak Ibu bukan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah adalah ketika dia itu peduli terhadap masjid. Masjid itu jangan seperti kita bangun keranda, ya Pak. Keranda bangunnya apa? Dibangun bagus-bagus, tapi tidak ada yang mau menempati. Kadang-kadang kita di kampung-kampung itu ya, ada azan, kemudian ada puji-pujian, saya pas di jalan mampir, saya kira jamaahnya banyak, jebulnya cuma 2. Padahal pujian itu banyak banget. Ya kan, lama saya tunggu mana jamaahnya. Ini jadi 2 truk ya. Ya jangan kayak gini lah, ya kan? Syukur bangunannya bagus, karena bagus itu supaya orang itu tertarik pada masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, masjid juga jangan dibangun seperti bangun stangplat atau apa itu? Terminal. Jadi setelah sholat langsung bubar. Nggak tahu di sebelahnya siapa, tetangga kita ternyata sedang ada masalah ini, ya kita sampai nggak tahu. Nggak seperti itu yang dicontohkan Rasulullah itu ketika habis sholat itu selalu melihat jamaahnya, ya, menyimak jamaahnya yang tidak hadir siapa. Kemudian kok 3 hari misalkan nggak kelihatan, maka ditanya oleh Rasulullah, hebatnya Rasulullah itu, kenapa si fulan nggak ke masjid ya? Oh sakit ya Rasulullah. Sakit. Kemudian Rasulullah datang ke rumah, didoakan atau diberi motivasi atau dikasih apa gitu ya. Itulah masjid. Jadi masjid itu fungsinya di samping ibadah ritual makhluk, juga ibadah yang bersifat ghairul makhluk.
masjid tempat membaca Al-Quran, ya, masjid tempat sholat berjamaah, masjid tempat zikir. Kemudian masjid juga tempat kita itu membangun komunitas sosial yang saling peduli, saling berbagi, saling memperhatikan. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekedar motivasi saja pada kita semuanya untuk semangat membangun masjid dan memakmurkan masjid supaya kita nanti mendapatkan kemudahan di yaumul qiyamah. Kita dibangunkan rumah baitan fil jannah, sebuah rumah bangunan yang indah di surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.